dasar pendekatan konseling eksistensial humanistik, yaitu menekankan renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia. Pendekatan eksistensial humanistik ini bisa mengembalikan pribadi kepada fokus sentral memberikan gambaran tentang manusia pada tarafnya yang tertinggi. Dalam pendekatan eksistensial humanistik ini, untuk menentukan masa sekarang dan masa depan dalam kebermaknaan hidup. Terapi eksistensial ini berpijak pada premis bahwa manusia tidak bisa lari dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan tanggung jawab ini berkaitan. Pendekatan eksistensial ini harus terjalin fokus pada fakta-fakta utama keberadaan manusia, kesadaran diri, dan kebebasan yang konsisten. Adapun tokoh dalam pendekatan eksistensial humanistik itu ada Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di New York, Amerika. Abraham adalah seorang teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi pelopor pada aliran psikologi humanistik. Selanjutnya yaitu ada Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Amerika. Dia adalah seorang yang sangat terkenal pada bidang psikologi. Konsep utama dalam pendekatan eksistensial humanistik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu manusia yang memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan permasalahannya. Semakin kuat kesadaran diri seseorang, maka ia akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada dirinya. Yang kedua itu ada kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Dan yang terakhir ada penciptaan makna, yaitu manusia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia juga bisa menghadapi kesendirian dan manusia bisa memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesama karena manusia makhluk rasional. Apa sih tujuan terapi eksistensial humanistik? Yaitu yang pertama untuk membuka diri dan bertindak sesuai dengan kemampuannya, dan yang kedua untuk menemukan dan menggunakan kebebasan dalam memilih dengan memperluas kesadaran diri, dan yang ketiga bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya, dan yang keempat mampu menghadapi kecemasan dalam memilih, dan yang terakhir mampu mengakui adanya sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. Teknik-teknik dan proses konseling pendekatan eksistensial humanistik. Adapun proses dalam konseling eksistensial humanistik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap 1, yaitu konselor membantu konseli dalam mengidentifikasikan dan mengklarifikasi asumsi mereka dalam dunia. Kemudian, konseli diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara memandang dan menjadikan eksistensi pada mereka agar bisa diterima. Yang kedua, ada tahap 2, yaitu konseli didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa konseli ke pemahaman baru dan berapa restrukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Dan yang terakhir ada tahap ketiga, yaitu konseling eksistensial berfokus pada menolong konseli untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Adapun teknik-teknik dalam pendekatan eksistensial humanistik ini tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara